Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di hari-hari yang mulia, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala merahmati kaum muslimin dengan pahala yang berlimpah, dengan rahmatnya berupa dimudahkannya kita untuk mendapatkan pahala dan diampuni dosa-dosa kita. Terlebih lagi kita berada di dalam bulan yang mulia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ma min ayyam al-amal salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidaklah ada hari-hari yang amal salih lebih Allah cintai melebihi hari-hari tersebut. Kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah hari-hari yang 10, ayyamul ashr min Dzulhijjah. Sehingga para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala al-jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Itu masih besaran mana keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala al-jihad fi sabilillah. Begitu juga jihad fi sabilillah. Illa man kharaja bi nafsihi wa malihi wala yarji'u minhu bi syai'in. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak berjihad di jalan Allah dengan sepenuh jiwanya dan juga seluruh hartanya, kemudian pulang dalam kondisi tidak membawa apa-apa, hartanya habis atau tidak tersisa sama sekali, maka tentunya baru itu bisa terkalahkan. Maka dari sini begitu besarnya keutamaan hari-hari ini, dikatakan hari-hari ini berkumpul berbagai macam ketaatan yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah haji berada di bulan ini, dan ibadah haji ini rukun Islam yang kelima. Begitu juga Allah perintahkan untuk berkurban. Begitu juga di bulan ini Allah syariatkan juga puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa shaumu Arafah, dan puasa di bulan Arafah, di hari Arafah tersebut, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu ay yukaffir as-sanah qablaha was-sanah ba'daha. Dan puasa Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Maka tentunya ini menunjukkan keutamaan dari hari-hari yang mulia ini di awal-awal Dzulhijjah sampai tanggal 10-nya. Kemudian disyariatkan berbagai macam ketaatan yang semoga dengan ketaatan itu orang-orang beriman bertambah keimanannya, bertambah ketakwaannya, dan juga pahala yang Allah jadikan untuk mereka yang bermanfaat kelak di akhirat. Dan alhamdulillah di kesempatan yang baik ini saya belum bisa membahas kitab Bulughul Maram dahulu. Kita akan bahas tema yang terkait dengan ini, yaitu tentang kurban, keutamaannya dan juga syariat tentang hal tersebut. Kemudian
kita akan bahas juga sedikit tentang hari raya sebatas waktu yang ada. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwasanya al-udhiyah atau berkurban ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak atau dalam beberapa ayat. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu, untuk Allah, dan berkurbanlah. Sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa ini dimaksud adalah kurban setelah salat Id. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa disebutkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlaqaini aqranaini dzabahuma biyadihi. Beliau berkorban dengan dua domba yang putih yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya atau beliau menyembelihnya sendiri. Wasamma wa kabbar. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Ya, wa wada'a rijlahu 'ala sifah imam, dan meletakkan kakinya pada samping lehernya, ya, seperti itu. Dan ulama atau umat Islam bersepakat tentang disyariatkannya. Hanya saja mereka berbeda pendapat di dalam masalah wajib atau sunnahnya. Nah, sebagian mengatakan wajib. Apa sebab wajibnya? Karena Allah berfirman tadi, "Fasholli li rabbika wanhar." Untuk salatan untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, sehingga banyak ulama yang menyebutkan ini wajib. Tetapi atau dihadiskan dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang hal ini, hadisnya sahih, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra." Barang siapa yang dia menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia mengulangi penyembelihannya lagi. Berarti mengulangi dengan kambing yang lain. Wa man lam yadbah falyadbah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka menyembelihlah setelah sholat tersebut. Berarti dari sini nampak akan, ya, perintah mengulangnya atau menggantinya dengan kambing yang lain, seolah-olah ini wajib. Tetapi memang ini sebagian pendapat ulama saja, ya. Dan ini pendapat disebutkan oleh Abu Hanifah dan yang lainnya, Imam Abu Hanifah dan lainnya. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini sunnah, ya, bukan wajib. Ya. Kalau tadi itu disebutkan wajibnya karena itu, atau ada dalil lain dulu. Saya sebutkan lagi yang menyebutkan wajibnya. Dan ini sering kita dengar dari para dai. Misalnya dikatakan, "Man kana lahu syi'ah," siapa yang punya keluasan, walam yubahi, dia tak berkorban, fala yuqarribanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Tapi ini ada yang menyebutkan, atau banyak ulama yang menyebutkan hadisnya dhaif, ya, seperti itu. Tetapi, ya, yang dimaksud ini adalah tidak sampai, ini juga ucapan Nabi, tapi ini mauquf, ya, atau sampai pada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nah, jadi hadis ini yang dipertanyakan, tetapi dari sini ulama berpendapat bahwa ini akan wajibnya. Kemudian dikatakan sunnah. Yang mengatakan sunnah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalat al-ashru," apabila sudah masuk 10 hari awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyubahi, dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basyarihi syai'an, maka janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sedikit pun. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, apabila ingin, berarti kalau nggak ingin nggak apa-apa. Dan ini juga disebutkan oleh yang lainnya. Contohnya
Abu Bakar ya tidak berkorban, pernah tidak berkorban ya. Begitu juga Umar pernah tidak berkorban, padahal mereka adalah orang-orang yang mampu. Walhasil ya yang memiliki keluasan adalah dia berkorban, karena ini ibadah yang disunnahkan setiap tahun ya. Sebagaimana sholat Id juga disyariatkan setiap tahun, maka berkorban juga disyariatkan setiap tahun ya, seperti itu. Sunnah ya, walaupun ini hukumnya sunnah, tapi dia sangat dianjurkan. Kemudian apa faidah atau apa ilmu yang kita dapat dari berkurban ini? Yang pertama, ketahuilah bahwa kurban ini ibadah. Menyembelih ya hewan ternak ini ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku ya. Nusuk itu bisa maknanya sembelihan, bisa maknanya ibadah ya, seperti itu. Jadi sembelihan ini maknanya juga nusuk ya, ibadah juga maknanya nusuk. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb seluruh alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama kali tunduk. Maksudnya apa? Bahwa dari sini nampak ibadah itu hanya ditujukan hanya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain. Termasuk kurban. Kalau sholat untuk Allah, maka kurban untuk Allah. Karena Allah gabungkan dua amalan agung ini dalam satu ayat yang sama-sama untuk Allah. Apa tadi? Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah ya. Begitu juga dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih karena selain Allah, ditujukan untuk selain Allah ya. Misalnya ada orang yang menyembelih hewan ternak, kemudian dia kirimkan ke laut dengan alasan saja ya, dia gak marah menunggu lautnya, atau biar dilindungi, nggak dihukum atau nggak diganggu dengan penjaga laut, penjaga gunung. Makanya disyirikan ya, yang diharamkan dalam Islam karena Allah melaknat perbuatan ini ya. Maka nggak boleh kita ada pengibadahan atau penyembelihan untuk tujuan selain Allah. Saya pernah lihat itu pulang dari kajian malam ya di bulan Muharram, bulan Dzulhijjah ini bulan ke-12, setelahnya bulan apa? Muharram ya. Maka jangan sampai setelahnya berganti beribadahnya kepada selain Allah. Ketika Dzulhijjah kepada Allah, begitu ganti Muharram kepada selain Allah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena dia double namanya ibadahnya ya, kepada Allah iya, kepada selain Allah iya, dan ini nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilaknat ya perbuatan tersebut. Maka nggak boleh, tidak boleh ngasih sajian kepada siapapun. Nah, yang kedua, bahwasanya Allah mensyariatkan kurban ini untuk setiap untuk hewan ternak, karena di sini mewajibkan kurban terkait dengan hewan ternak karena di sini menunjukkan praktek ya syariat Islam yang mengagungkan Allah itu dalam semua bentuk, bukan hanya ucapan, bukan hanya perbuatan, tapi juga dengan harta. Artinya Allah mensifati orang-orang beriman itu bukan hanya rajin sholat, tapi juga mereka menginfakkan sebagian harta mereka. Nah, menginfakkan itu berarti kan mengorbankan harta yang dia miliki untuk
agama Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada manfaat kurban itu adalah memberikan dagingnya kepada orang-orang yang fakir miskin atau disedekahkan, dan ini akan menguatkan umat Islam seperti itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini syiar, ya, syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, bergabung ketaatan fisik dan ketaatan dalam bentuk mengorbankan yang dia miliki. Nah, kemudian yang ketiga bahwasanya ya tadi berbeda pendapat ulama tentang hukumnya, ya, tetapi secara umum ya yang mereka menganjurkan untuk berkurban setiap tahun, ya, secara umum para ulama ini. Dan sebagian ulama Malikiyah dan Syekhul Islam yang katanya mengatakan wajib bagi yang mampu dan dosa orang yang meninggalkannya. Ya, terlepas dari hukumnya, tapi sangat unik sekiranya ada orang kaya yang memiliki keluasan sedangkan lingkungannya orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia tidak berkurban, malah menerima kurbannya. Walaupun boleh juga terima, tapi dia tidak juga ya berkurban. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dan kurban ini sudah ditentukan jenisnya, yaitu apa tadi? Hewan ternak. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan untuk mereka dari hewan ternak. Hewan ternak itu apa, Pak? Berkaki 4, ya. Tapi orang Indonesia juga ternak ayam kaki 2, tapi dimaksud di Arab itu hewan ternak itu kaki 4, Pak. Jadi patokannya itu. Apa itu al-ibil? Ya, al-ibil itu unta, al-baqar sapi, al-jamus atau yang semisalnya al-jamus, ya, kerbau, adon, ya, domba atau kambing, ya. Nah, ini pokoknya yang disyariatkan. Bagaimana dengan selainnya? Tidak boleh, karena tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak disebut dalam ayat. Misalnya ada orang yang tidak punya kambing tapi punya ayam 1000 ekor. Ayam 1000 ekor itu lebih mahal dari kambing, kayak. Tapi boleh? Nah, harusnya dia jual dulu baru beli kambing atau beli sapi. Kenapa kita harus mengikuti petunjuk? Karena kita ini hamba, kita diatur. Kita nggak boleh ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kan sama aja, nggak boleh. Kenapa? Karena syariat ini sudah ditentukan. Maka kita nggak boleh mengatakan sama aja, intinya sama kan. Ketika Allah mensyariatkan sesuatu berarti kita harus taati. Ketika Nabi memerintah mengamalkan sesuatu harus kita ikuti. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena orang beriman itu diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya, jadi seperti itu. Dan ini namanya mengamalkan sunnah. Berarti menunjukkan bahwa merubah amalan ini hukumnya haram. Merubah sesuatu, ya, merubah waktunya. Misalnya ada orang berkurban sebelum sholat sah, sebelum sholat Id atau tanggal 9 Dzulhijjah, atau sudah lewat dari hari tasrik, ya, 11, 12, 13 dia berkurban di 14, ya, tidak boleh. Ya, berarti kan sudah ditentukan waktunya. Berarti kita sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa ukuran tahunnya, ya, sudah ditentukan juga. Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan menyembelih kecuali yang sudah masuk tahunnya, ya. Dan disebutkan dalam hadisnya, contohnya disebutkan untuk unta umur sudah 5 tahun masuk ternak, 5 tahun plus. Kalau sapi 2 tahun plus, jadi dewasa ya 2 tahun. Kalau manusia 2 tahun
balita. Kalau sapi dia udah dewasa. Dan kambing 1 tahun. Ya, kecuali yang domba, ya, domba 6 bulan plus boleh. Besar ya. Dan jarang kita ada domba. Ya, biasanya di Arab ya. Nah, jadi itu. Jadi ada ketentuan tahunnya juga, Pak, agar kita tidak keluar dari syariat ini. Kemudian disyariatkan juga dia terbebas dari aib-aib. Insya Allah kita sudah tahu semua ya, bahwa tidak boleh disebutkan itu matanya buta, yang nampak kebutaannya, sakit, yang nampak sakitnya, ya. Kemudian pincang, ya, atau kurus, juga terlalu kurus. Ini mau kurban daging atau kurban tulang, gitu. Nah, padahal ada kambing yang gemuk dan seterusnya. Makanya kurban ini ibadah, karena ibadah ya harus disyariatkan dengan atau dipilih dengan yang terbaik. Nah, seperti itu. Sedangkan yang tidak, kekurangan yang tidak terlalu parah, maka itu dimaafkan. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya yang nggak terlalu terkait, telinganya gopel, dikit, ya, atau ya, pokoknya nggak terlalu pengaruh dia dengan kondisi kambingnya, dia sehat-sehat saja, maka ulama mengatakan ini dibolehkan. Kemudian cukup 1 kambing atau sah 1 kambing untuk dia dan seluruh keluarganya. Keluarganya itu ahlu bait itu yang di dalam kaitan dengan dia, misalnya istrinya, anaknya, boleh dia berkorban dengan 1 sapi atau 1 unta, boleh juga digotong, ya, sokongan dengan 7 orang. Beda dengan kambing itu satu saja. Nah, ini sudah kita pahami semua, alhamdulillah. Dan di zaman Nabi SAW itu biasa orang berkorban dengan 1 kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Kata apa disebutkan di dalam hadisnya, ya, bahwasanya berkata Abu Ayyub Al-Ansari, ya, ketika dia ditanya oleh Atha bin Yasar, kaifa kana dhahaya ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya oleh seorang tabi'in, bagaimana waktu itu berkurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kana rajul yudhahi bisyah. Orang waktu itu berkurban dengan 1 kambing untuk dia dan untuk keluarganya. Fayaqulun wa yat'imun, ya. Mereka makan, wa yat'imun, dan memberi orang makan, maksudnya bersedekah. Ya. Summa tubayyan nas wa sarat. Kemudian orang berbangga-banggaan, akhirnya kurbannya, istrinya kurban, anaknya kurban, padahal itu kan satu sunnah. Tapi dia harusnya rutin. Dia berkurban, bagusnya dia rutin, ya, bukan gantian. Sekarang ini kurban dia, tahun depan istrinya, kemudian tahun depan anaknya, tahun depan dia nggak kurban lagi. Kenapa udah semua? Padahal ini ibadah rutin, ya, tiap tahun. Nah, kemudian kalau dia berkurban, maka dia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Ini disunahkan, ya. Tidak juga pokoknya mencabut bulu yang ada pada tubuhnya. Dan ini mulai dari awal Zulhijjah, ya, sampai dia berkurban, ya. Karena Nabi SAW memerintahkan seperti itu, ya. Dan bagaimana dengan keluarganya? Sebagian ulama saya baca itu mereka tidak mewajibkan untuk keluarganya, tetapi yang berkurban misalnya bapaknya, ya. Tapi kalau dia menerapkan itu pada keluarganya, itu tidak masalah. Tapi itu tidak wajib hukumnya. Nah, kemudian sebutkan lagi tentang memulai awal berkurban itu setelah sholat Idul Adha, ya. Yang penting setelah sholat Idul Adha, ya. Tapi kalau umpamanya, jadi patokan itu sholat, ya, sedangkan khutbah itu kan apa? Istilah ulama akan wajib atau sunnahnya. Tapi yang paling jadi patokan sholatnya, ya. Jadi seperti itu. Kurban setelah sholat. Kemudian
dan berakhir di setelah tenggelamnya matahari di hari tasyrik, yaitu hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, kullu ayyami tasyrik yadhurun, setiap hari-hari tasyrik itu adalah waktu penyembelihan. Kemudian disunnahkan juga untuk orang yang berkorban untuk dia berusaha untuk menyembelihnya sendiri kalau dia bisa, ya. Tapi boleh juga dia mewakilkan kepada saudaranya, ya. Disebutkan di hadis Anas bin Malik bahwa Nabi SAW menyembelih dua kambingnya sendirian, ya. Kemudian pernah juga dia mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dalam menggunakan pisau yang tajam, karena Nabi SAW bersabda, wa idza dabahtum fahsinu ad-dibha. Kalau menyembelih hendaklah menyembelih dengan, maka berbaguslah dalam penyembelihan. Wal yu'idda ahadukum syafratahu wal yuridda biha. Hendaklah dia menyembelih dengan pisau yang tajam, ya, dan hendaklah dia membuat nyaman sembelihan. Makanya idealnya jangan membuat takut, misalnya menyembelih awalnya depan dia sehingga dia panik, ya, akhirnya dia ngamuk. Nah, itu namanya kurang berbuat baik kepada hewan sembelihannya. Mungkin ditutupi atau dia dijauhkan dahulu dan seterusnya. Nah, dan pisau yang tajam, kejadian belum sempurna penyembelihannya, ini bangkit lari, ya, ngamuk, ya. Ini disebabkan karena tidak ahli, ya. Maka berusaha untuk disembelih dengan sembelihan yang baik sehingga dia nanti tidak membawa mudarat untuk kita. Nah, kemudian hendaklah menyebut nama Allah di dalam berkurban tersebut, menyembelih tersebut, dan bertakbir, ya, tadi sudah kita sebutkan. Dan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Jadi boleh juga seperti itu. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku, ya, seperti itu. Atau kalau karena beliau ini seorang Nabi untuk akhir zaman, ya, beliau berdoa, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an man lam yudhi min ummati. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ini dariku dan dari setiap umatku yang belum berkorban. Seperti itu. Kalau kita tadi, ya boleh pakai yang tadi Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma anni wa an ahli baiti. Nah, kemudian hendaklah dia perhatian jangan sampai dia membayar, ya, penyembelih kalau dia nyuruh orang nyembelih dari daging kurban. Ya, kadang orang itu ngambil yang bukan haknya, ya, ini jadi bahan rebutan, kepalanya untuk kakinya untuk padahal, ya, sebenarnya tidak boleh membayar dari hewan kurban tadi, tapi tidak ada membayar dari uang yang lain. Ya, ini kata Utsman disebutkan dalam hadis ini, kata Ali bin Abi Thalib, nahnu mu'tihi min indina, kami ngasih bayaran kepada yang ngurus itu dari sisi kami, maksudnya dengan uang dengan biaya yang lain, bukan dengan kurban tadi. Bahkan disebutkan tentang hal ini, ya, disebutkan dalam hadis hasan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyalah. Barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurban itu, maka tidak ada kurban untuknya. Maksudnya ini peringatan keras, ya, jangan sampai dia palingkan tujuan kurbannya untuk yang lain-lain. Ya, misalnya dia membayar orang atau memanfaatkan itu untuk dijual, ya, dijual lagi. Beda kalau sudah diberi ke orang menjual itu bukan punya dia lagi, ya. Tapi kalau kurbannya itu masih punya dia, maka dia tidak boleh menjualnya. Nah, kemudian
sunnah untuk diberi kepada disedekahkan, ya, kemudian dimakan, kemudian dia boleh dijadikan hadiah untuk orang lain. Kalau sedekah ini untuk siapa, Pak? Fakir, miskin. Kalau hadiah tidak harus miskin, ya. Berarti orang kaya juga diberi, ya, boleh. Walaupun bukan miskin. Kemudian dia disunahkan juga untuk memakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fakulu minha wa animul ba'is al-faqir. Ya, hendaklah makan dari kurban tersebut dan beri makan orang yang susah lagi fakir. Ya, tapi ya, dia boleh membaginya dengan 3. Karena Nabi SAW bersabda, kulu wa animu wa dakhir. Makan, kasihlah orang makan dan simpanlah. Ya, maksudnya jadikan itu untuk dirimu sendiri untuk dihadiahkan misalnya, ya. Seperti itu. Maka apakah harus sepertiga persis? Tidak harus, ya. Tetapi setidaknya dia sudah menerapkan sunnah, ya. Karena di sini disebutkan juga bahwasanya terkenal atau masyhur di kalangan manusia harus dibagi 3 dengan bagian yang persis, ya. Ini nggak ada dalil, tetapi adalah dia mengikuti sunnah, ya. Ada yang dia makan, ada yang dia sedekahkan, dan ada yang dia hadiahkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul, ya. Tapi kalau dia disepakati, misalnya boleh sepertiga, boleh, nggak masalah. Ya, kalau dia hanya menerimanya sepertiga saja boleh, ya. Atau dia menerima lebih dari sepertiga, selama dia menyepakatinya dengan panitia. Kalau itu dia dikurban atau panitia, maka itu dia menjadi sah. Nah, kemudian saya akan bahas tentang berkaitan dengan hari raya, segala sesuatu yang ada, bahwa sholat Id ini disunnahkan, ya, karena ini merupakan ibadah yang agung berkaitan dengan hari raya, maka diperintahkan kita untuk sholat Id. Bahkan orang-orang yang sedang haid diperintahkan untuk berangkat, tapi dia tidak dekat dengan orang yang sholat, tidak campur. Nah, jadi perempuan-perempuannya tetap berangkat ke tempat berkumpulnya orang untuk sholat, tapi tidak sholat, ya, karena sedang haid. Kenapa? Karena ya ini hari syiar Islam, sehingga disyariatkan untuk menampakkannya, ya, walaupun tidak untuk sholat, tapi dia setidaknya untuk mengagungkan Allah dengan hadir ke tempat sholat tersebut. Nah, kemudian waktu sholat Id, ya, ketika matahari sudah meninggi, sudah mulai meninggi, ya, kalau di sini biasa diterapkan ya berapa? 7, ya, ya, seringkali ada 7, ya. Kemudian sunnah-sunnah ketika hari raya. Yang pertama, disunahkan mandi sebelum keluar. Karena yaktasil yaumal fitri qabla ayyatul ilal musalla. Ya, musalla itu tempat sholat. Nah, tempat sholat itu adalah tanah yang lapang. Kita sebutkan tempat sholat. Nah, kemudian, tetapi kalau yang di Masjidil Haram tetap mendirikannya di Masjidil Haram, karena itu sebaik-baik tempat. Sisanya Nabi bisa mensyariatkan salat di tanah yang lapang, ya. Kemudian yang kedua, hendaklah dia berhias dengan berpakaian yang paling baik, ya. Dan ini diterapkan oleh Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, kana yalbasu yaumal Id, ya, burdata hamra. Beliau memakai di hari ini dengan burdah, pakaian yang warna merah, gitu. Ya, jadi boleh dia menggunakan pakaian yang harus putih, ya, tetapi yang paling baik yang dia miliki adalah yang paling sesuai dengan sunnah kalau dia wanita yang menutupi aurat secara sempurna, seperti itu. Kemudian makan sebelum pergi untuk sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, adalah dia sholat makannya disunnahkan, ya, makan
makan apa namanya dari sembelihan kurban. Maksudnya makan berat, ya. Tapi kalau misalnya dia khawatir masuk angin itu makan ringan ya nggak masalah ya. Kemudian selanjutnya bertakbir di hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika keluar mulai dari rumahnya. Ini nanti berbeda ketika di Idul Adha. Kalau Idul Adha dia disunahkan dia bertakbir di hari-hari tasyrik. Ya. Bahkan dari ada yang disebutkan ulama menyebutkan dari awal bulan Dzulhijjah sampai hari tasyrik berakhir. Hari tasyrik berakhir. Ini disunahkan tentang hal tersebut. Bertakbir ini sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian bentuk takbirnya yang biasa kita dengar ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dengan 2 kali, boleh juga dengan 3 kali. Dari semua dari ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga sunnah. Atau dengan bacaan yang lain ada ya. Cuma kalau itu kita biasa terapkan masalah. Nah, kemudian wanita keluar, tadi sudah disebutkan, keluar ke tanah lapang ya, agar mereka menyaksikan bagaimana hari raya ini ya bersama kaum muslimin. Kemudian berjalan dia dari jalan yang berbeda ke tempat sholat ya. Ini sunnah ya, seperti itu, menyelisihi jalan. Dan disebutkan karena Nabi SAW ila kana yauma'id ya khalif at-tariq, beliau menyelisihi jalan yang berangkat dan pulangnya beda. Sunnahnya seperti itu. Kemudian disunnahkan jalan kaki kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, berkendaraan ya, seperti itu. Dan ini ada dalil dari Nabi SAW atau dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW keluar ke menuju tempat sholatnya masyiyat, walaupun waktu itu ada kuda ya. Tapi sekali lagi ini kalau mampu, atau kalau tempat sholatnya di Pringsewu jalan atau saya yang tempat sholatnya di sini misalnya ya, mungkin jalan. Nah, kemudian yang kedua disunahkan bertakbir ya menuju tempat sholat ya. Seperti itu banyak bertakbir. Nah, tapi kalau sholat Idul Fitri ya selesai imam dari sholatnya dan tak boleh lagi takbir. Nah, tapi beda dengan Idul Adha. Nah, seperti itu. Kemudian sholat Id mungkin kita semua sudah tahu, alhamdulillah ya, sebagaimana sholat yang lainnya, saja takbir yang pertama 7 kali, takbir yang kedua 5 kali. Nah, khutbah itu ulama menyebutkan sunnah ya, sunnah bagi yang ingin dengar khutbah dengar, kalau yang enggak juga enggak sampai batal sholatnya, tetapi ya afdal mendengar khutbah ya. Tapi kalau sampai ada orang yang enggak mendengar khutbah ya, kita tidak mencelanya, misalnya ibu-ibu yang sudah anaknya rewel dan seterusnya, maka ini tidak sampai membatalkan sholat Id ya, seperti itu. Karena disebutkan di dalam Abdullah bin Sa'id ya, beliau berkata, aku menyaksikan Id bersama Nabi SAW. Setelah selesai sholat ya, beliau berkhutbah ya, faman ahabba an yajlis lil khutbah falyajlis, wa man ahabba an yadhhab falyadhhab. Ini yang bisa sorry. Kalau yang mau duduk mau terus. Tapi sekarang saya tanya, kalau ada orang berkhutbah yang afdal kan, jadi dengarkan ya sampai selesai. Bagi orang yang punya udzur tentunya ini tidak berdosa. Nah, ini yang dapat kita sampaikan dari faedah-faedah terkait dengan hari raya Idul Adha dan berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bulan yang mulia
bisa meraih ya pahala yang berlimpah, diampuni dosa-dosa kita dengan kemuliaan awal bulan Dzulhijjah. Dan besok tanggal 9 Dzulhijjah ya, karena kalau kita ingin mendapatkan keutamaan diampuni dosanya ya, adalah kita berpuasa dan kita ajarkan anak-anak kita ya, atau kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu tentang keutamaan puasa Arafah atau puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW bisa hapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang jika kita menjadikannya dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak